Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Daniudantara. Pada video kali ini saya akan memaparkan soal yang telah diberikan oleh Bapak Reza sebagai tugas elektronika analog. Nah, di sini ada sebuah gambar rangkaian di mana terdiri dari V sumber, ada RS, juga ada dua buah dioda Zener, lalu ada resistansi beban. Untuk soal yang pertama, apakah terjadi regulasi tegangan apabila Vs yaitu menjadi 15 volt dengan catatan nilai Z2 dirubah menjadi digit akhir NIM mahasiswa. Oke. Yang pertama berarti kita langsung saja jawab. Diketahui. Kita langsung jawab. Diketahui bahwa Vs sama dengan 15 volt. Lalu Z1 Z1 sama dengan 6 volt. Z2 sama dengan 1 volt karena akhir NIM saya itu 1 volt. Lalu diketahui lagi adalah RS atau tahanan pada sumber itu sebesar 300 ohm. Dan yang terakhir itu RL atau resistansi beban itu sebesar 1 kilo ohm. Nah, di sini langsung kita jalankan saja ya sesuai rumus, di mana yang pertama itu kita mencari output dengan cara menjumlahkan tegangan pada Z1 ditambah dengan tegangan pada Z2, maka sama saja itu seperti via output. Di sini kita langsung dapat masukkan rumusnya itu VZ1 tambah dengan VZ2. Kalau kita masukkan angkanya, di mana VZ1 itu 6 volt ditambah dengan 1 volt, maka sama dengan 7 volt. Nah, setelah kita mengetahui Vout, tegangan yang berada di output, selanjutnya kita mencari IL, yaitu dengan rumus seperti rumus hukum ohm pada biasanya ya, V sama dengan I kali R. Untuk mencari I nya berarti I sama dengan V bagi R, I bagi R ya. Maka untuk mencari IL sama dengan V dibagi R, berarti V output dibagi dengan RL, dimana tadi V outputnya telah kita hitung sebesar 7 volt, dibagi dengan RL nya itu diketahui sebesar 1 kilo ohm. Maka arus yang mengalir pada beban ini adalah sebesar 7 mA. Setelah kita mengetahui I pada beban, selanjutnya kita ingin mencari tahu I pada sumber sebelum percabangan di sini, dimana
pada sumber itu dapat diketahui dengan rumus Vs dikurangi Vout dibagi dengan Rs. Nah, di sini terjadi selisih terhadap Vs dibagi Vout. Vout atau Vz sama saja ya. Karena berada di antara dua tegangan ini. Yang satu masuk positif, yang satu juga ke positif, maka diselisihkan. Vs-nya telah diketahui sebesar 15 volt. Dikurangi Vout-nya juga telah diketahui sebesar 7 volt. Dan RS-nya itu sebesar 300 ohm. Maka dapat kita hitung 8 volt dibagi 300 ohm yaitu sebesar 26,6 mA. Nah, seperti pada materi yang dijelaskan oleh Pak Reja, salah satu syarat bahwa rangkaian tersebut mengalami regulator tegangan adalah dengan menjadikan IZ itu harus lebih besar daripada 0. Nah, untuk mencari IZ, kita dapat mencari IZ di sini dengan cara ini ya, cari IZ. IZ itu berarti IS dikurangi dengan IL. Itu ya. Apabila arus terjadi percabangan maka akan berbeda ya. IS itu adalah IZ ditambah dengan IL. Maka untuk mencari IZ, IS dikurangi dengan IL. I sumber dikurangi dengan IL. IS tadi kita telah hitung yaitu sebesar 26,6 mA. Dan IL-nya itu sebesar 7 mA. Maka besarnya IZ sebesar 19,6 mA. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian ini terjadi regulasi tegangan karena IZ-nya lebih besar daripada 0, yaitu sebesar 19,6 mA. Ya, cukup sampai di sini untuk jawaban soal nomor 1. Lalu selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soalnya itu adalah jika Z1 dihilangkan apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Kita coba jawab ya. Jawab. Dimana diketahui PS-nya masih sama 15 volt. Lalu VZ1 dihilangkan, berarti langsung ke VZ2 sama dengan 1 volt. Lalu selanjutnya adalah RS itu sebesar 300 ohm. Lalu RL itu masih sama 1 kilo ohm. Nah, di sini yang pertama adalah kita mencari Vout. Karena Vout-nya itu hanya satu
saja, dioda zener saja, maka sama saja outputnya itu sama dengan tegangan pada dioda zener 2. Jadi dapat diketahui bahwa V output itu sama dengan VZ2 atau sebesar 1 volt. Nah, seperti pada soal nomor 1, kita mencari V out, selanjutnya kita mencari arus pada beban. Kita mencari V out, kita mencari arus pada beban, di mana ada rumusnya masih sama, V out dibagi RL. V out dibagi dengan RL. V outnya itu tadi 1 volt dibagi dengan 1000 ohm. Maka arus yang mengalir pada beban itu sebesar 1 mA. Selanjutnya kita juga mencari I pada S, masih dengan rumus yang sama, V output, V sumber dikurangi dengan V output dibagi dengan RS. Maka V sumbernya dapat kita masukkan nilainya 15 volt dikurangi dengan 1 volt dibagi 300 ya, 300 ohm. 14 volt dibagi 300 ohm. Maka arus yang mengalir pada sumber itu sebesar 0,46,6 mA. Nah, bila disebutkan juga syarat bahwa terjadinya regulasi pada rangkaian adalah IZ lebih besar daripada 0, maka kita dapat menghitung IZ-nya sama dengan IS dikurangi dengan IL, dimana IS-nya itu tadi ada sebesar 46,6 mA dan IL-nya itu sebesar 1 mA. Maka IZ-nya itu sebesar 45,6 mA. Dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian ini terjadi regulasi tegangan karena IZ lebih besar daripada 0, di mana IZ-nya itu sebesar 45,6 mA. Oke, lalu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 adalah jika Z1 sama dengan 10 volt, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Sama seperti langkah sebelumnya, diketahuinya masih sama ya. VS masih 15 volt, lalu VZ1 nya menjadi 10 volt di sini, dimana sebelumnya itu sebesar 6 volt. Lalu VZ2 nya itu masih tetap sama, sebesar 1 volt. Untuk RS nya juga masih sama, sebesar 300 ohm, dan RL nya pun masih tidak berubah.
1 kilo ohm. Nah, untuk caranya masih sama seperti soal sebelumnya. Mana Vout itu dapat diketahui dengan VZ1 ditambah dengan VZ2. Di mana VZ1-nya itu 10 volt ditambah dengan 1 volt, maka V outputnya itu sebesar 11 volt. Lalu kita mencari IL, mana IL itu adalah V output bagi dengan RL. Outputnya telah dihitung sebesar 11 volt dibagi R pada N itu 1 kilo ohm. Maka arus pada beban itu sebesar 11 mA. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut pada arus sumber. Vs dikurangi Vout dibagi dengan Rs. Pada Vs nya itu sebesar 15 volt, masih sama, kurangi V outputnya itu 11 volt dibagi dengan 300 ohm, maka 4 volt dibagi 300 ohm hasilnya adalah 13,3 mA. Masih sama juga ya syarat bahwa jadinya regulasi pada rangkaian adalah IZ lebih besar 0. Dapat menghitung IZ-nya itu dengan rumus yang sama, IS dikurangi dengan IL, di mana nilai IS-nya itu tadi telah diketahui 13,3 mA kurangi dengan 11 mA. Maka hasilnya adalah 2,3 mA. Dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian ini tetap terjadi regulasi tegangan karena IZ-nya itu lebih besar dari 0, mana IZ sebesar 2,3 mA itu ya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan soal nomor 4. Soalnya adalah hitung data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Kita enter dulu ya. Oke. Untuk DZ1 penyelesaian DZ1 diketahui penyelesaian
DZ2. Untuk DZ1 diketahui bahwa di Z1 nya itu sebesar Z1 sebesar 10 volt. Dan IL nya itu mohon maaf, IZ nya itu sama ya, 2,3 volt 2,3 miliampere. Nah, rumus untuk mengetahui PZ1 adalah IZ dikali VZ1. Maka kita langsung masukkan saja angkanya. (2,3 miliampere dikali 10 volt. Maka daya pada Z1 itu sebesar 23 miliwatt. Dapat disimpulkan bahwa disipasi daya pada Z1 adalah sebesar 23 miliwatt. Disipasi daya pada dioda Zenan 2 yang pertama diketahui IZ2 yaitu adalah 1 volt. IZ nya masih sama 0,3 miliampere. Maka PZ2 sama dengan IZ dikali dengan IZ2, 2,3 miliampere dikali 1 volt, maka sebesar 2,3 miliwatt. Seperti ini hasilnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya kerjakan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.